Halo, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan terakhir yang beragama Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13 dan mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Kerajaan ini mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, serta sebagian Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Bagaimana kisah awal mula berdirinya kerajaan ini? Siapa saja raja-raja yang memerintahnya? Dan apa saja peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga kini? Mari kita simak bersama. Awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit tidak lepas dari keterlibatan Raden Wijaya, seorang bangsawan dari Kerajaan Singasari. Singasari adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berpusat di Malang, Jawa Timur. Singasari mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kertanegara, raja terakhir Singasari, yang berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Namun, ambisi Kertanegara untuk menguasai Nusantara menimbulkan kebencian dari beberapa kerajaan tetangga, terutama Kerajaan Kediri, yang merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur. Pada tahun 1292 Masehi, Kertanegara mengirimkan utusan ke Kerajaan Kediri untuk menyerahkan tahta kepada Singasari. Namun, utusan tersebut ditolak dan dihina oleh Jaya Katuang, Raja Kediri. Kertanegara marah dan memerintahkan Raden Wijaya, menantunya yang juga merupakan cucu Jaya Katuang, untuk menyerang Kediri. Raden Wijaya memimpin pasukan Singasari yang berjumlah 10.000 orang dan berhasil mengepung ibu kota Kediri, Daha. Namun sebelum Raden Wijaya bisa merebut Daha, ia mendengar kabar bahwa Singasari telah diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan. Pasukan Mongol datang ke Nusantara sebagai balas dendam atas penolakan Kertanegara untuk mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Pada tahun 1289 Masehi, Kubilai Khan mengirimkan utusan ke Singasari untuk meminta Kertanegara tunduk kepada Mongol. Namun, Kertanegara tidak hanya menolak, tetapi juga memotong telinga utusan Mongol sebagai tanda penghinaan. Kubilai Khan marah dan mengirimkan pasukan besar untuk menghukum Kertanegara. Pasukan Mongol tiba di Jawa pada tahun 1292 Masehi dan langsung menuju ke Singasari. Kertanegara tidak menyangka bahwa pasukan Mongol datang dengan begitu cepat dan tidak siap menghadapi serangan mereka. Pasukan Singasari kalah jumlah dan kalah persenjataan dari pasukan Mongol. Kertanegara sendiri tewas dalam pertempuran di Singasari. Dengan jatuhnya Singasari, Jaya Katuang memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan diri dari kepungan Raden Wijaya dan merebut kembali tahta Kediri. Jaya Katuang kemudian mendirikan kerajaan Kediri yang baru dan menyatakan dirinya sebagai raja. Raden Wijaya yang kehilangan ayah mertua dan kerajaannya melarikan diri ke daerah Tarik dekat dengan Sungai Brantas. Di sana ia mendirikan sebuah desa yang dinamakan Majapahit, yang berarti buah yang masak dan pahit. Raden Wijaya kemudian bersekutu dengan pasukan Mongol yang masih berada di Jawa. Ia berpura-pura menyerah kepada Mongol dan menawarkan bantuan untuk menyerang Kediri. Pasukan Mongol yang tidak mengetahui rencana Raden Wijaya menerima tawaran tersebut dan bersama-sama menyerbu Kediri. Pada tahun 1293 Masehi, pasukan gabungan Raden Wijaya dan Mongol berhasil mengalahkan Kediri dan menangkap Jaya Katuang. Raden Wijaya kemudian meminta izin kepada pemimpin pasukan Mongol, Shipi, untuk mengunjungi ibu kota Kediri, Daha, sebagai tanda penghormatan kepada leluhurnya. Shipi mengizinkan Raden Wijaya pergi, tetapi tidak menyadari bahwa Raden Wijaya membawa sebagian besar pasukannya. Setelah sampai di Daha, Raden Wijaya memutuskan hubungan dengan Mongol dan menutup pintu gerbang kota. Ia kemudian mengirimkan utusan ke Majapahit untuk memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk menyerang Mongol dari belakang. Pasukan Mongol yang tidak menyangka adanya pengkhianatan dari Raden Wijaya terkejut dan kocar-kacir. Mereka tidak bisa masuk ke Daha dan juga tidak bisa kembali ke kapal-kapal mereka yang berada di pantai. Pasukan Mongol akhirnya mundur dan meninggalkan Jawa dengan tergesa-gesa. Raden Wijaya berhasil mengusir Mongol dan merebut kembali tahta Singasari. Ia kemudian memindahkan ibu kota kerajaannya dari Singasari ke Majapahit. Pada tanggal 10 November 1293 Masehi, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana.
Demikianlah sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan yang sangat kuat dan luas di bawah pemerintahan raja-raja selanjutnya seperti Tribhuwana Wijayatunggadewi, Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak peninggalan berupa candi, prasasti, arca, koin, dan seni budaya yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Itulah tadi video tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang sejarah Nusantara. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.